bacaan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meningkatkan kualitas salatnya di bulan suci Ramadan. Maka bulan Ramadan adalah bulan peningkatan kuantitas dan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu peningkatan yang dapat kita lakukan selain sebelumnya kita membahas tentang membaca Al-Quran adalah bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bahwa sedekah adalah kita mengeluarkan harta benda kita untuk membantu sesama muslim ataupun orang lain yang membutuhkan. Dan banyak hadis, ayat, kisah-kisah atau perkataan para ulama yang membangkitkan semangat kita untuk bersedekah. Salah satunya ada hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Rawahul Bukhari wa Muslim. Kata Rasulullah, sesungguhnya setiap hari di pagi hari akan ada dua malaikat turun. Yang satu berkata, "Ya Allah, berikanlah, gantikanlah orang yang bersedekah dengan sesuatu yang lebih baik." Malaikat yang satu lagi berdoa, "Ya Allah, balaslah dengan kefakiran atau balaslah dengan kepelitan orang yang tidak mau bersedekah." Artinya orang yang pelit jangan diberikan rezekinya banyak. Masyaallah muslimin. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkaitan dengan keutamaan sedekah ada satu ayat yang menarik. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 271. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir." Artinya, kata Allah, jikalau kalian melakukan sedekah secara terang-terangan, maka itu baik. Akan tetapi kalau kalian bersedekah secara sembunyi-sembunyi dan memberikannya kepada orang fakir, maka itu jauh lebih baik. Subhanallah. Maka artinya apa? Ayat ini menunjukkan bahwa sedekah secara diam-diam jauh lebih baik dibandingkan sedekah secara terang-terangan. Dan para ulama sepakat bahwasanya ayat ini adalah dalil bahwa bersedekah secara diam-diam lebih utama dibandingkan sedekah secara terang-terangan. Maka pertanyaannya, kenapa sedekah secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi itu lebih baik? Yang pertama, fadilah di antara shadaqatus sir adalah mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis yang cukup panjang bahwa nanti di yaumil akhir, ya, di akhirat itu akan ada 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah, di mana tidak ada naungan atau tidak ada pertolongan kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada keenamnya dari 7 golongan tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wa rajulun tasaddaqa fa akhfa. Kata Rasulullah, dan seseorang yang bersedekah lalu dia menyembunyikannya. Bersedekah secara diam-diam, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Subhanallah. Bukan hanya itu, ternyata di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Muawiyah bin Haidah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa shadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabb." Bersedekah secara sembunyi-sembunyi itu meredam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di riwayat lain, di hadis yang sama diriwayatkan oleh At-Tirmidzi ditambahkan, "Wa tadfa'u maitatassu." Bahkan apa? Menghalangi seseorang untuk mati dalam keadaan su'ul khatimah.
Sehingga artinya apa? Orang yang senantiasa bersedekah sembunyi-sembunyi, insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bersedekah secara sembunyi-sembunyi itu memiliki fadilah, keutamaan yang luar biasa. Bahkan ketika seseorang biasanya ada penyakit riya di dalam hatinya, dan kita semua mungkin tidak bisa terlepas dari penyakit itu kalau bukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka sedekah secara sembunyi-sembunyi adalah jawabannya. Karena apa? Orang yang bersedekah sembunyi-sembunyi, bagaimana dia mau riya? Nggak ada yang lihat, nggak ada orang yang lihat dia bersedekah. Mau riya kepada siapa? Hanya ada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Imam Ghazali rahimahullahu taala itu mengatakan orang-orang terdahulu mereka itu sangat menjaga sedekahnya. Jadi mereka itu berlomba-lomba untuk bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Dan mereka nggak mau kalau bersedekah kepada orang miskin dan orang itu tahu siapa yang memberinya sedekah. Kenapa? Karena terkadang ya orang itu membutuhkan sesuatu tapi dia malu untuk meminta dan juga nggak enak untuk menerima bantuan. Maka sedekatus sir, sedekah secara sembunyi-sembunyi ini adalah jawabannya. Dan yang terakhir, di antara keutamaan bersedekah secara sembunyi-sembunyi adalah dikisahkan diriwayatkan oleh At-Tirmidzi bahwa tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi itu bergonjang. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menancapkan gunung-gunung dan seketika bumi itu diam. Para malaikat yang melihat heran, takjub. Ya Allah, begitu hebatnya gunung-gunung ini. Maka mereka bertanya, "Ya Allah, adakah makhluk Engkau yang lebih hebat daripada gunung-gunung ini?" Maka kata Allah, "Iya, ada. Yaitu besi." Malaikat bertanya lagi, "Apakah ada makhluk yang lebih kuat daripada besi?" Kata Allah, "Iya, ada. Api." Maka kemudian malaikat bertanya lagi, "Adakah yang lebih kuat daripada api?" "Iya." Jawabnya, "Air." Dan yang terakhir apa? "Apakah ada yang lebih kuat daripada air?" Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Iya." Yaitu Bani Adam, anak Adam yang tatkala dia bersedekah, ia menyembunyikan tangan kanannya dari tangan kirinya. Artinya bersedekah secara diam-diam. Subhanallah. Maka di bulan ini mari kita tingkatkan kuantitas sedekah kita dan kita tingkatkan kualitas sedekah kita dengan bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Allahumma taqabbal minna siyam wal qiyam wa tilawatal Qur'an. Wa akhiru da'wani anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.